Saya akan membacakan satu ayat di dalam Alkitab, di dalam Mazmur pasal yang ke-39. Mazmur pasal ke-39, saya akan membaca di ayat yang ke-5. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Saya baca sekali lagi. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Di dalam dunia ini penuh dengan banyak misteri. Salah satu misteri adalah kita tidak pernah merencanakan kapan kita lahir ke dalam dunia ini. Tidak pernah ada orang bisa rencanakan kapan saya akan lahir ke dalam dunia ini. Ini misteri yang tidak bisa dipecahkan oleh manusia. Karena ini adalah kedaulatan Tuhan dan ini adalah wilayah Tuhan yang penuh dengan misteri yang tidak diungkapkan kepada setiap kita. Kita tidak bisa menentukan kapan kita mau lahir. Dan kita tidak bisa menentukan kapan kita akan mati. Ada orang berencana, saya mau hidup lebih panjang. Akhirnya tidak lama kemudian kecelakaan, lalu meninggal dunia. Ada orang berkata, sebentar lagi saya akan mati. Tapi Tuhan tidak izinkan dia mati. Dia lakukan bunuh diri, tetap tidak mati-mati. Ada orang yang belum saatnya, dia rasa dia masih sangat kecil. Belum saatnya saya mau mati. Tapi akhirnya mengalami musibah, lalu meninggal dunia. Jadi hidup kita ini penuh dengan misteri. Misteri kapan kita dilahirkan, kita tidak bisa menentukan. Misteri kapan kita mati, kita tidak bisa menentukan. Lalu kalau misalnya Tuhan kasih tahu kita kapan akhir hidup kita. Bagus tidak? Ada orang berkata, Tuhan, kalau Engkau kasih tahu saya kapan saya meninggal, tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa, saya akan hidup lebih baik daripada hari sebelumnya. Ini semua angan-angan yang tidak tentu bisa terjadi. Kalau saudara melihat di dalam Alkitab, setelah zaman Adam dan Hawa yang sudah jatuh ke dosa, maka dosa manusia sudah semakin hari semakin banyak, lalu akhirnya Tuhan menghabisi semua orang jahat dengan air bah. Lalu peristiwa Tuhan menghabisi orang jahat, lalu Tuhan memulai lagi bumi yang baru dengan isi 8 orang. Oh Tuhan, kalau Engkau kasih saya kesempatan hidup satu kali lagi, aku akan lebih baik lagi. Jawabannya tidak. Setelah zaman Adam dan Hawa, lalu keturunan sudah begitu banyak dosa, Tuhan habisi dosa-dosa manusia sekaligus orang-orang fasik dihabisin oleh Tuhan. Di zaman setelah air bah, sisa 8 orang yang melihat bagaimana mengerikannya kalau Tuhan menghukum manusia. Setelah bumi diisi oleh 8 orang, nanti dosa terus berkembang sampai hari ini. Jadi jikalau Tuhan kasih kita kesempatan hidup satu kali lagi pun, belum tentu kita lebih baik. Kedua, kalau Tuhan kasih tahu kita akhir hidup kita kapan, saya percaya belum tentu hidup kita lebih baik dari sebelumnya. Oh, kalau Tuhan sudah kasih deadline waktunya saya harus mati, saya sekarang akan melakukan pekerjaan Tuhan dengan lebih giat. Itu semua omong kosong. Kenapa? Saya kasih contoh sederhana. Kalau kita sekolah atau kita kuliah, kita dikasih jadwal selama 1 semester. Kapan pelajaran akan masuk, lalu kapan mulai ujian. Ujian akhir jatuh di tanggal berapa. Kita sudah tahu tanggal ujian, masih 5-6 bulan. Kita tidak pernah mempersiapkan diri untuk memasuki ujian di 5-6 bulan kemudian. Kita hidup biasa, santai, main game. Nanti kalau sudah sisa 2 hari, baru lembur tidak tidur untuk melakukan belajar sebaik-baiknya supaya dapat lolos dari ujian. Sama, jikalau Tuhan kasih tahu kita kapan matinya kita juga tidak akan mempersiapkan diri untuk menyambut hari kematian. Kita tetap akan santai. Sisa 1 hari, langsung cepat-cepat kembali kepada Tuhan. Itu pun kalau mau kembali. Saya kasih contoh kedua. Di dalam Alkitab sudah dituliskan, Yesus akan datang kali kedua. Berapa banyak orang yang terus mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus kali kedua?
Oh, ajalku kalau Tuhan kasih tahu kapan matinya, aku akan lebih giat. Sekarang Yesus akan datang kali kedua. Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk menyongsong hari itu? Tetap tidak mempersiapkan diri. Yesus datang kali kedua, itu hal yang sangat mengerikan. Karena seluruh dunia dengan kefasikan akan diakhiri oleh Kristus. Kalau saya mati sama akhir dari dunia yaitu kiamat seluruhnya. Ini kiamat waktu Yesus datang kali kedua lebih mengerikan daripada saya pribadi yang mati. Yang lebih mengerikan saja, saya tidak mempersiapkan diri dengan baik. Apalagi kematianku yang kurang mengerikan karena hanya saya yang mati. Jadi kalau Tuhan kasih jadwal kapan setiap manusia akan mati, si A kapan mati, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, saya percaya manusia tetap tidak tentu lebih baik daripada sebelumnya. Manusia akan memakai satu cara, kalau begitu sekarang saya menunggu waktu mati masih 80 tahun. Ngapain sekarang saya siap-siap? Saya foya-foya, saya hidup berdosa. Nanti sisa 1 menit, saya baru datang kepada Tuhan. Maka manusia jauh lebih rusak. Oleh sebab itu Tuhan menyimpan rahasia kematian dari seseorang. Di dalam Mazmur yang kita baca, Tuhan kalau bisa Engkau memberitahukan kapan ajalku. Ini adalah satu permohonan yang mungkin muncul dari banyak manusia. Tetapi Tuhan tetap tidak akan memberitahukan rahasia ini. Tetapi Tuhan sudah kasih tahu, semua manusia pasti mati. Oleh sebab itu, cepat atau lambat kita pasti akan mati. Dan kita harus mempersiapkan hari itu kalau tiba. Banyak orang selalu berpikir, oh masih ada waktu di depan. Saya baru cek kesehatan, seluruhnya sehat. Dari kepala sampai ke kaki, tidak ada penyakit. Orang yang kayak begini, hari itu dia bilang tidak penyakit. Besok-besok penyakit muncul, langsung koma dan meninggal dunia. Maka setiap saat itu adalah kesempatan untuk kita terus merenungkan dan memikirkan. Harinya akan tiba, mungkin nanti malam, mungkin 1 jam lagi. Oleh sebab itu hidup kita betul-betul kita akan gunakan dengan bijaksana semaksimal mungkin. Selalu kita tanamkan di dalam pikiran dan hati kita, mungkin nanti saya akan meninggal dunia. Mungkin tengah malam saya akan meninggal dunia. Maka sisa berapa jam ini, apa yang saya harus siapkan diri sebelum saya berjumpa dengan Tuhan. Kebanyakan manusia terus merenungkan hal-hal yang tidak perlu-perlu. Dan dia kurang mempersiapkan hari H itu tiba. Kita lihat manusia melewati hari-harinya. Alkitab katakan itu seperti uap yang sebentar muncul, sebentar hilang. Hilangnya akan sangat cepat. Saudara kalau lihat pagi embun kalau sudah turun, matahari waktu terbit, embun langsung dengan cepat akan hilang. Karena matahari yang begitu panas. Kita lihat di bawah pohon, bayangan baru sampai di titik sana. Kita noleh ke tempat lain, ngobrol sama teman, noleh kembali. Bayangan sudah gerak begitu cepat. Karena matahari geraknya begitu cepat. Kita baru lihat kalender tanggal 1. Tidak lama kemudian lihat sudah tanggal 15. Kita lihat anak kita sekarang sudah lulus sekolah. Lalu tanya dia, sekarang kau udah umur berapa? Kita kaget. Ternyata dia sudah hidup bersama dengan kita puluhan tahun. Kayak baru kemarin lahir, sekarang sudah seperti ini. Hidup kita lewatnya sangat-sangat cepat. Oleh sebab itu, kita harus melewati hari-hari kita dengan minta kekuatan daripada Tuhan untuk menghitung setiap hari-hari kita. Karena hari-hari kita sudah sangat-sangat singkat dan tidak ada satupun yang bisa mengetahui. Saya akan baca ayat ini sekali lagi. Perhatikan ayat ini berkata begini. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku. Ini adalah satu kalimat yang ditujukan kepada sumber yang benar. Ya Tuhan, tidak cari orang pintar, tidak cari kuamia, tidak cari apapun, tetapi hidup bersandar kepada Tuhan. Tuhan yang mengetahui kematian daripada kita. Banyak orang yang kuamia-kuamia, sendiri hidupnya tidak beres. Banyak orang yang kuamia-kuamia, sendirinya punya kesusahan yang tidak bisa diselesaikan. Sejarah sudah membuktikan, banyak pelawak-pelawak bisa menghibur orang.
sendiri punya kesulitan, tidak bisa dihibur dengan lawakan dia. Dan banyak pelawak akhirnya bunuh diri dan narkoba. Sejarah membuktikan banyak orang-orang pintar, bukan pintar secara otak, pintar menipu orang, akhirnya terbongkar, masuk penjara. Banyak orang yang ahli-ahli kuamia, setelah sudah tidak laku, akhirnya banting setir, cari kerjaan yang lain. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Tuhan yang menguasai hari. Tuhan yang menguasai bulan. Tuhan yang menguasai tahun. Oleh sebab itu, ya Tuhan, beritahukanlah ajal. Dulu ada orang pergi kuamia, lihat jari. Oh, jarinya lurusnya begini, bengkoknya begini. Maka nasibmu begini. Dari garis jari dia ramal nasib. Ada yang tidak lihat dari garis, tapi dari cara tulis. Coba tulis satu kalimat, dia lihat. Huruf S begini, huruf T begini. Oke, hidupmu kacaunya begini, 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 begini. Dari tulisan. Ada lagi yang lihat muka. Lalu mukanya bentuknya kayak apa. Langsung diramal hidupnya begini, begini, begini. Ada lagi yang lihat model rambutnya. Kaku atau tidak. Sisirannya, belah tengah atau belah samping. Oh, macam-macam. Ada yang lihat dari cara jalannya. Dari cara jalannya, orang ini kira-kira karakter seperti apa. Orang yang suka menilai karakter orang sendiri, akhirnya susah cari teman hidup. Dia lihat ini kurang, dia lihat ini kurang, dia lihat ini kurang. Dia tidak sadar dirinya sedang mengalami kekurangan. Akhirnya orang-orang seperti itu hidup di dalam kehampaan. Ya Tuhan, beritahukanlah ajalku. Lalu perhatikan kalimat kedua, apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Saudara kau perhatikan, pasal 39 adalah Mazmur Daud. Daud seorang raja, Daud seorang yang mempunyai banyak harta, dan seluruh kenikmatan di dalam istana dia bisa nikmati. Orang yang kaya begini, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ya Tuhan. Raja di zaman waktu itu sudah yang paling tinggi. Tapi dia sadar ada yang lebih tinggi daripada raja. Raja biasanya didampingi oleh para pelihat-pelihat atau nabi-nabi. Sehingga nasib dari raja kadang-kadang mereka tanya si pelihat. Tapi Mazmur Daud mengatakan, ya Tuhan. Langsung tanya kepada Tuhan. Tidak melalui ahli-ahli yang hebat-hebat yang lain. Semua kerajaan selalu punya ahli sihirnya. Semua kerajaan punya orang-orang pintarnya. Di Mesir ada ahli sihir. Di Babilonia ada orang-orang ahli nujum. Lalu semua kerajaan selalu di belakangnya ada orang-orang pintarnya. Tapi di kerajaan Israel, Daud punya konsep. Tuhan melampaui semua. Oh Tuhan, beritahukan ajalku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Semua kekayaan-kekayaan yang kita miliki, kita bisa raih, lalu kita bangga, inilah kekayaanku. Semua harus dilepas. Di dalam kitab Ayub dikatakan, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku akan pulang. Tidak membawa apa-apa. Kalau kita sudah meninggal, anggota keluarga tidak kasih kita baju yang baru, kita akan pakai baju yang bekas. Itu pun dipakaikan sama orang lain. Kalau anggota keluarga tidak kasih kita pakai sepatu, mungkin kita meninggalnya dikubur dengan kaki ayam. Kalau anggota keluarga tidak urusi pemakaman, maka mayat kita mungkin ada di pinggir-pinggir jalan. Lalu kita punya harta begitu banyak, tidak bisa kita kontrol orang lain untuk mengatur saya waktu saya sekarang meninggal dunia. Kita harus dikontrol oleh orang lain. Dan tubuh kita akan dibaringkan. Kalau orang angkat kita, dia taruh di kiri, kita harus ke kiri. Dia taruh di kanan, kita harus di kanan. Dia goncang-goncang, kita pun ikut goncang-goncang. Kita naik mobil yang ngebut-ngebut. Lalu mobil itu tabrak polisi tidur itu. Lalu di dalam juga goncang-goncang. Oh, kita tidak berdaya apa-apa. Betapa fananya manusia. Banyak orang hidup dalam dunia setelah dia mencapai level kekayaan yang begitu tinggi, posisi yang begitu tinggi, dia lupa bahwa dia hanya debu tanah. Hidup manusia sangat fana. Hidup manusia sangat rapuh. Kita mau pegang apa, saudara?
Banyak orang berkata, aku pegang jimatku. Jimat kita pegang, kita akan mati oleh jimat itu. Waktu saya muda, ada satu teman saya pakai jimat. Setelah selesai dari sekolah, dia pindah ke kota besar, di badannya dipakai jimat dari guru agama dia. Tulis dengan bahasa Sanskerta. Setiap kali kamu pergi keluar dari rumah, kau harus pakai kain ini balut di perut kamu. Dan kau akan terhindar dari malapetaka. Lalu waktu saya ketemu sama dia, lalu saya tanya, apa itu yang di pinggangmu? Oh, ini adalah jampi-jampi, jimat-jimat yang dikasih, maka saya harus pakai. Setelah sekian lama, lalu akhirnya dia meninggal dunia, masih sangat muda. Dia tabrak truk, masuk di bawah kolong truk, dan meninggal dunia. Padahal dia pakai jimat, katanya tidak pernah akan ada malapetaka, hanya mati oleh malapetaka itu. Di dalam sejarah, pawang ular akan mati dipatok ular. Pawang buaya akan mati dimakan buaya. Pawang di dalam sirkus bisa menjinakkan beruang main sirkus. Akhirnya sejarah mencatat dia mati diterkam oleh binatang buas. Barang siapa main-main dengan jimat, dia akan mati dengan jimat. Oleh sebab itu datang kepada Tuhan. Itulah sumber yang paling benar. Kalau kita pegang jimat, kita akan mati oleh jimat. Kita pegang harta benda sebentar akan diambil oleh orang. Banyak orang setelah mati, akhirnya seluruh keluarga yang ditinggalkan jatuh miskin. Karena terjadi peperangan yang tidak habis-habis, merebut harta warisan di dalam jangka berapa tahun. Akhirnya bunuh-bunuh, dan akhirnya masuk penjara, dan akhirnya semua uang habis semua. Saudara pegang ilmu, tidak bisa. Pegang harta benda, tidak bisa. Pegang jimat, tidak bisa. Pegang Allah, Allah mau dipegang, saudara pegang Allah yang mana? Banyak orang berkata, aku sudah memegang Allah. Allah yang mana? Kalau Allah itu bukan Allah yang sejati, saudara pegang Allah yang salah. Kalau Allah itu Allah sejati, saudara pegang, saudara tetap tidak kuat. Kenapa? Barang siapa memegang Allah, meskipun sudah Allah sejati, saudara tidak akan kuat, kecuali Allah yang memegang tangan kita. Saya kasih contoh begini. Kita di dalam laut, sudah mau tenggelam, ada orang yang ada di perahu yang mau menolong kita. Saudara pegang tangannya, atau dia pegang tangan kita, mana lebih aman? Saudara pegang tangan dia, lalu saudara pegang, saudara tidak akan kuat karena sudah lemas, karena sudah mau tenggelam. Saudara pasti akan lepaskan karena kekuatan saudara sudah habis, karena sudah megap-megap, sudah setengah jam lebih. Kekuatan yang besar, yaitu yang ada di perahu. Kalau dia pegang tangan kita, saudara tangan lemas, tangannya kuat, saudara akan diangkat ke atas. Saudara kalau bawa anak jalan-jalan ke tempat yang mendaki dan banyak batu. Saudara pegang tangan anak yang masih kecil atau anak pegang tangan mama. Kasih tahu saya. Anak kalau pegang tangan mama, begitu anak jatuh, langsung tergelincir. Karena tidak kuat dia memegang tangannya mama. Tapi kalau mama yang pegang tangan anak, dia tergelincir, tangannya dipegang, batunya yang jatuh, orangnya tidak jatuh. Tanah-tanah tergelincir, batu-batu kecil tergelincir, tapi anak ini tidak jatuh karena mama yang pegang. Banyak orang berkata, aku sudah dengan sekuat-kuatnya memegang Tuhan. Sampai kapan? Karena waktu kita mati, kita akan buka tangan, saudara. Tidak ada orang mati tangannya terus begini. Pasti akan lemes. Mau pegang tangan Tuhan? Tidak kuat. Maka yang kuat yang harus memegang tangan kita. Yang bisa memegang tangan kita adalah Allah yang sejati. Allah yang mati, punya tangan, tidak bisa pegang. Punya mata, tidak bisa melihat. Punya telinga, tidak bisa mendengar. Punya mulut, tidak bisa berkata-kata. Allah sejati yang akan mempunyai kekuatan yang besar, yang memegang tangan anak-anaknya. Waktu kita jatuh mau terantuk, tangan Tuhan menopang kita. Seluruh bumi ini begitu fana. Maka Alkitab catat, Tuhan menopang seluruh ciptaannya. Saudara bayangkan tangan seperti ini, lalu ada benda di atas. Ini namanya menopang.
Kalau tangan ini lepas, maka semua langsung hancur. Kekuatan tangan Tuhan bukan hanya bisa menopang kita, tapi menopang seluruh dunia ciptaan. Oleh sebab itu, hidup kita harus kembali kepada Tuhan yang sejati. Amin. Hidup kita terlalu fana. Dan jangan terus berpikir mundur. Kalau saya bisa jadi baik lagi, hidup saya akan lebih baik. Tidak mungkin. Sejarah sudah membuktikan. Orang dikasih kesempatan, kalau masih bisa ada kesempatan, jangankan jadi baik, dikasih kesempatan untuk tobat kali kedua, tetap jatuh dalam dosa lagi. Kau sudah bersalah, oke, saya ampuni, ku kasih kau kesempatan satu kali lagi. Nanti jatuh lagi. Nggak usah bicara dari baik, dikasih kesempatan sekarang, di dalam pengertian sekarang, sudah mengerti, dikasih kesempatan, tetap jatuh lagi. Kita berdoa janji kepada Tuhan, sudah janji 15 kali, tetap tidak jalankan. Nggak usah mundur ke baik. Zaman sekarang saja, kita sudah sering berdoa dan tidak kita jalankan. Lalu kita berharap kalau bisa saya mundur di zaman saya kecil, saya akan hidup baik-baik, itu semua omong kosong. Kalau bisa saya tahu masa ajalku, maka sisa berapa tahun saya akan gunakan lebih baik, itu juga banyak omong kosongnya. Maka setiap hari kita harus siapkan diri. Mungkin 1 jam lagi saya akan meninggal dunia. Apa yang saya harus lakukan? Masih upgrade game? Kita tidak peduli game lagi. Masih buka yang lain-lain? Kita nggak peduli lagi karena sisa 1 jam. Maka sisa 1 jam ini saya harus lakukan apa? Lalu kalau tidak mati, puji Tuhan. Berarti mungkin ada 1 jam lagi. Sehingga setiap jam kita lewati dengan berbijaksana luar biasa. Amin. Kita bersyukur dari cerita keluarga bahwa almarhumah adalah orang yang dulunya bergumul dan sulit sekali untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi setelah waktunya tiba, dia memutar arah hidupnya. Dan dulunya dia kira dengan pegang ajaran yang dia bisa pegang, itu memberikan satu jaminan. Akhirnya dia rubah arah. Lalu tangan Tuhan yang memegang dia. Amin. Dia tidak kuat memegang tangan Tuhan. Semua kita sangat lemah. Tuhan yang memegang kita. Oleh sebab itu kita bersyukur yang umur seperti ini. Beliau di dalam umur seperti ini, tadi saya lihat, waktu diangkat, saya lihat masih sangat cantik. Ini waktu muda pasti sangat cantik. Orang kalau muda cantik, lalu sampai tua masih bisa cantik, berarti mudanya betul-betul sangat cantik. Dan ini anugerah Tuhan. Meskipun tubuh bisa tua, tubuh bisa hancur, tapi Tuhan menyambut kita. Senang tidak? Tuhan menyambut setiap kita. Saya dari tadi terus memikirkan perasaan hati Tuhan di sorga itu seperti apa. Tuhan tahu anak-anaknya di bumi begitu menderita. Kalau saya jadi Tuhan, saya ingin cepat-cepat balik saja di sini saja bersama. Ayo bersama sini, tidak ada susah, ayo cepat-cepat. Saya bayangkan, oh Tuhan ingin cepat-cepat semua, aduh susah di bumi, tahu susah, cepat-cepat di sini saja. Tapi Tuhan tidak pakai cara cepat-cepat balik, tidak. Semua orang ada waktunya. Oleh sebab itu di dalam kitab Filipi, Paulus berkata, aku ingin ketemu sama Kristus. Tapi kenapa tidak mati-mati? Karena Tuhan ingin saya di bumi untuk menghasilkan buah. Jikalau kita masih ada kesempatan di bumi ini kesempatan kita hasilkan buah. Karena waktunya pasti akan tiba. Kita akan giliran tidur di peti mati. Saudara coba bayangkan tidur di peti mati, lalu saudara tutup mata, dan saudara akan berjumpa dengan Tuhan. Betapa mengerikannya hari itu kalau kita tidak siapkan hati dengan baik-baik. Saya terus bayangkan waktu kita ketemu sama Tuhan di surga, beranikah kita tatap wajah Tuhan atau kita malu? Anak kita kalau di rumah kita kasih tugas, dia tidak kerjakan. Waktu papa mama pulang, kita panggil si anak. Dari dia tidak lihat papa dan mama, kita tahu anak ini tidak lakukan. Tapi kalau anak yang sudah lakukan, wajahnya ceria waktu melihat papa dan mama. Karena kalau ditanya, dia akan jawab, sudah mah, lihatlah, sudah semua saya bereskan. Tapi yang tidak lakukan, dia pura-pura lari. Masih ada kesempatan untuk kita rubah. Karena kita sekarang belum meninggal.
Oleh sebab itu, siapkan hati baik-baik. Sampai waktunya tiba kita berkata, Tuhan, panggillah saya. Kalau harinya sudah tiba, panggillah saya. Saya sudah siap. Terakhir, orang yang siap berjumpa dengan Tuhan karena hartanya ada di surga. Banyak orang tidak mau mati karena harta di bumi lebih banyak daripada harta di surga. Di mana hartamu, di situ hatimu. Jikalau kita hidup sudah banyak menghasilkan buah di dalam kekekalan itu, maka harta kita lebih banyak di sana, keinginan hati kita ingin ke sana. Itulah hati Paulus. Paulus ingin cepat-cepat ke sana karena hartanya banyak di situ. Di bumi dia bekerja membangun kemah, tetapi hidup dia terus pergi melayani Tuhan dan membawa jiwa kembali kepada Tuhan. Dan harta dia banyak di situ, maka kerinduan hatinya ingin cepat-cepat ke sana. Adakah kerinduan ini muncul di hati kita? Kadang-kadang ada, lagi frustasi dan banyak hutang. Lebih baik cepat mati supaya hutang tidak ditagih. Tapi di dalam pelayanan kita yang sudah sampai waktunya, apakah kita seperti Paulus berkata, Tuhan, aku rindu untuk bertemu dengan Engkau. Karena harta kita sudah banyak di sini. Oleh sebab itu masih belum terlambat. Karena Tuhan masih kasih kita nafas hidup. Kita harus mengerjakan pekerjaan Tuhan selama hari masih siang. Amin. Akan tiba malam kita tidak bisa lakukan apa-apa lagi. Biarlah firman Tuhan di hari kebaktian tutup peti ini mengingatkan kita semua. Seperti peti yang menutup hidup seseorang, hidup kita suatu saat juga akan ditutup dengan kematian. Dan saat itu kita akan masuk ke dalam dunia yang baru, di mana Tuhan ada di situ. Dan air mata kita akan dihapus, dan kita akan mendapatkan mahkota dan pahala di dalam kekekalan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami. Tuhan, ampuni kami jikalau selama kami ada di dalam dunia ini, sudah sekian lama kami hidup, tapi kami mengabaikan banyak hal yang penting. Kami kira hidup kami masih panjang, tetapi pada saat kami mendengarkan firman Tuhan, ingatkanlah hidup kami begitu rapuh. Dunia ini begitu fana, hidup kami juga begitu lemah dan fana. Kapan saja kami bisa mengalami maut. Tuhan tidak pernah membicarakan tanggal, bulan, dan tahun untuk kematian setiap kita. Setiap kami yang ada di sini. Oleh sebab itu, siapkanlah hati kami. Kami berterima kasih jikalau Tuhan sudah memanggil almarhumah. Tuhan juga menjadikan dia sebagai contoh teladan untuk setiap anak-anak Tuhan yang masih ada di bumi. Untuk hidup takut akan Tuhan sampai mati, tidak menyangkal iman. Tuhan, hiburlah keluarga yang ditinggalkan. Tuhan, hiburlah seluruh orang-orang yang sedang berduka. Berilah sukacita, karena almarhumah ada bersama dengan Tuhan. Tangisan sudah tidak ada, sakit penyakit sudah tidak ada. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.